Baik, selamat malam. Kita kuliah lagi. Ini kuliah kita ke-14, termasuk UTS. Berarti minggu kedua Januari kita masuk lagi. Minggu kedua. Minggu pertama Januari, inilah gantinya. Ganti minggu pertama Januari. Karena saya berobat ke Penang. Ya. Jadi sekali lagi Januari kita kuliah sekali lagi. Kita lanjutkan dengan korelasi. Korelasi. Di buku itu ada di halaman 369 dan seterusnya. Kita ingin mengetahui, menentukan seberapa kuat hubungan antar dua peubah, X dan Y misalnya. Ukuran dari kekuatan hubungan ini disebut koefisien korelasi. Analisisnya disebut analisis korelasi. Dan korelasi itu ada linier, ganda, dan parsial. Pada pertemuan kali ini yang kita bicarakan dulu adalah korelasi linier. Kekuatan hubungan antara dua peubah tadi kita indikasikan dengan koefisien yang disebut koefisien korelasi. Simbolnya R kecil. Besaran R itu 1 hingga -1. 1 berarti hubungannya sempurna, sangat kuat, sangat baik. -1 berarti hubungannya negatif, sangat baik, sangat sempurna negatifnya. Dan kalau koefisien korelasi ini dikuadratkan, jadi artinya kalau kita mempunyai koefisien korelasi R, kita kalikan dengan R itu sendiri, kita peroleh R kuadrat. Ini disebut sebagai koefisien determinasi. Koefisien ini akan menjelaskan seberapa besar variasi pada peubah X itu, peubah Y, dijelaskan oleh peubah X. Penjelasan tentang koefisien determinasi itu ada di buku ya, halaman 37. Baik. Sekarang kita pelajari dulu korelasi linier. Beberapa gambaran tentang korelasi ada di gambar 11.6. Misalnya gambar A, korelasi positif antara X dan Y, dan korelasinya tinggi. Gambar B, korelasi negatif, dan korelasinya rendah, artinya negatifnya tinggi. Kemudian korelasi 0, artinya tidak ada korelasi, dan D juga tidak ada korelasi. Nah, koefisien korelasi itu ditawarkan oleh seorang pakar, namanya Pearson, sehingga koefisien korelasi itu disebut koefisien korelasi momen hasil kali Pearson. Dan rumusnya ada pada kotak halaman 371. Pada halaman 371. Koefisien korelasi. Ukuran hubungan linear antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien korelasi contoh R, yaitu R sama dengan. Nah, itu semua ada notasi-notasinya yang sudah kita pelajari. Ya, membaca notasi ini juga sudah kita pelajari. Jadi malu kita kalau saya ulang-ulangi lagi ya. Dan koefisien korelasi ini bisa juga disebut sebagai koefisien korelasi contoh atau singkatnya disebut biasanya koefisien korelasi. Dan kalau dia linier, maka ini disebut koefisien korelasi linier. Ya, koefisien korelasi linier. Rumusnya ada di sini. Tadi sudah kita katakan bahwa kalau satu sempurna hubungan korelasi antara dua peubah itu, -1 sempurna hubungannya tapi negatif. Dan R kuadrat adalah koefisien determinasi. Nah, mari kita coba dulu operasionalkan pengertian kita ini dengan contoh.
teladan 12. Teladan 12 itu halaman 372. Halaman 372. Halaman 372. Hitung dan taksirkanlah koefisien korelasi bagi data berikut ini. X itu tinggi, Y bobot. Tidak tahu apakah ini tanaman atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bukan manusia nih ya. Jadi kalau tingginya 12, maka bobotnya 18. Kalau tingginya 10, bobotnya 17. Kalau tingginya 14, bobotnya 23. Kalau tingginya 11, bobotnya 19. Kalau tingginya diukur tingginya 12, bobotnya 20. Diukur tingginya 9, bobotnya 15. Jadi ada data tinggi dan ada tinggi bobot. Pertanyaan, apakah kuat hubungan atau apakah kuat korelasi antara tinggi dengan bobot? Maka kita harus menghitung angka-angka yang dibutuhkan seperti pada halaman 37. Pada halaman sebelumnya, halaman 371 yang di kotak itu ya. Jadi kalau dihitung, sigma dari XI, di mana I dimulai 1 hingga 6, itu adalah 68. 68 itu kita sudah tahu itu adalah dari perjumlahan 12 tambah 10, tambah 14, tambah 11, tambah 12, tambah 9. Kemudian perjumlahan dari atau sigma YI, di mana I dimulai dari 1 hingga 6, sama dengan 112 itu. Itu adalah jumlah dari 18 tambah 17 tambah 23 tambah 19 tambah 20 tambah 15. Jadi kalian harus tahu cara menghitungnya dan angka mana yang digunakan. Oke. Dengan demikian perjumlahan yang dibutuhkan, perkalian-perkalian yang dibutuhkan sudah dihitung. Dengan demikian kita dapat memasukkan angka-angka itu ke dalam persamaan R sama dengan. Masukkan ke dalam persamaan itu, maka diperolehlah banyak besaran R, yaitu 0,947. Jadi koefisien korelasi itu sama dengan R sama dengan 0,947. Tadi kita katakan bahwa kalau koefisien korelasi itu 1, sangat kuat. Ini 0,947 itu tuh masih termasuk sangat kuat. Hubungan antara perubahan X dengan perubahan Y. Nah, kalau R itu kita kodratkan, berarti 0,9 kali 0,947 kali 0,947 sama dengan R kuadrat, itu sama dengan 0,90. Kalau kita persentasekan, maka R kuadrat itu 90%. Artinya apa? Artinya bahwa 90% di antara keragaman dalam nilai-nilai bobot Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X. Sekali lagi, 90% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X. Dalam bahasa lain begini, 90% keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada nilai-nilai X dalam hubungan mereka linear, dalam hubungannya linear. 90%. Dan kita tahu penjelasannya harus ada 100%. Kemana 10% lagi? 10% lagi adalah penyebabnya variasi. Penyebabnya tidak diketahui. Jadi bobot itu, tinggi itu hanya menjelaskan variasi pada bobot itu 90% saja. 10% lagi disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat kita definisikan. Kita tidak dapat identifikasi satu persatu. Pokoknya semua penyebabnya variasi itu di luar daripada tinggi itu 10% itu terkumpul, terakumulasi pada 10% itu.
Nah, apakah koefisien korelasi ini nyata atau tidak? Maka dapat diuji. Dengan rumus-rumus pada halaman 373. Dengan menggunakan teladan 12 tadi, coba kita lihat teladan 13 ya. Teladan 13 halaman 373. Untuk data teladan 12, hitunglah hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan linear antara peubah-ubah tersebut. Ujilah hipotesis bahwa tidak ada hubungan linear antara tinggi dengan bobot. Gunakanlah taraf pengujian nyata, taraf nyata 0,05. Maka susunan daripada jawaban ini seperti ini. Jawab hipotesis 0, ya. Rho sama dengan 0. Hipotesis H1, hipotesis tandingan, rho tidak sama dengan 0. Dan taraf uji alfa sama dengan 0,05. Nah, wilayah kritiknya adalah Z lebih kecil dari minus 1,96 dan Z lebih besar dari 1,96. Sebaran Z ini sudah kita pelajari sebelumnya. Saya tidak ulang-ulang lagi ya. Kemudian perhitungannya tentu Z sama dengan, ada rumusnya, seperti kita ambil dari atas itu, didapatlah Z 3,12. Yang keenam, keputusan tolak hipotesis bahwa antara kedua peubah tidak ada hubungan linear. Jadi H0 itu ditolak. H0 ditolak. Yang diterima adalah H1, bahwa ada hubungan linear antara tinggi dengan bobot. Jadi H0 ditolak, H1 diterima. Nah, demikianlah bahan kita malam ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita. Sekali lagi, Januari kita akan pelajari korelasi ganda dan korelasi parsial. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian mau melihat nilai UTS kalian, nilai UTS bisa kalian lihat pada KTU, di KTU. Nilai UTS kalian masing-masing. Supaya kalian tahu berapa nilai kalian sesungguhnya. Yuk buka videonya dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat Natal, selamat Tahun Baru 2023. Jangan lupa sehat, jaga kesehatan masing-masing. Dan saya sarankan stop merokok, karena sangat merusak tubuh. Saya kena kanker karena saya perokok. Memang kesehatan saya sudah semakin pulih, tapi belum pulih 100%. Secara rohani sudah pulih. Ya. Jadi harus masih melanjutkan pengobatan. Baik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan saya, dan saya berharap kalian ingat Januari kita ada kuliah lagi. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak.